agar masyarakat bisa bertahan ya, bahkan tetap bisa survive dengan imun yang baik di saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Kita harus mempunyai kedaulatan pangan ya. Gimana caranya? Bisa memanfaatkan pekarangan di wilayahnya masing-masing. Tapi ini akses harus tetap ada, karena ini yang menjadi penopang sebenarnya perekonomian masyarakat kecil. Om Swastiastu, Semeton Tribuners. Hari ini kita beruntung sekali bisa menyapa Bapak Insinyur Ana Agung Gede Bayu Bramasta. Beliau adalah Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Denpasar. Sebelum kita mulai membahas tentang tugas dan tanggung jawab beliau, alangkah baiknya kalau kita bertanya dulu bagaimana perjalanan karir beliau hingga menduduki jabatan tersebut. Bagaimana Pak Bayu Punapi Gatra? Baik, saya Ana Agung Gede Bayu Bramasta ya. Saya bertugas di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Sebenarnya sudah lama, jadi karir saya juga dari bawah, dari start di sini. Kemudian tahun 92 saya diangkat menjadi PNS. Dan sampai sekarang masih di lingkup di sini saja. Jadi dari bawah lah sampai saya menjadi kadis di sini. Ya, Pak, bagaimana dengan latar belakang pendidikan Bapak? Pendidikan saya sesuai lah. Jadi saya kuliah di bidang perikanan. Jadi kemudian saya ngambil S2 di UNUD juga tentang agribis. Pak Gung Bayu, nah sekarang juga yang paling menarik adalah saat ini Bapak juga masih menjabat dua sekaligus jabatan sebagai Kepala Dinas, yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, juga Kepala Dinas Pertanian. Nah, ini bagaimana Pak? Kok sampai bisa terjadi itu? Ya, jadi gini, kalau kita berbicara di sektor pertanian dalam arti luas ya, itu ada ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan segala macam lah itu. Walaupun sekarang perikanan menjadi sektor kelautan seperti itu ya. Ini sebenarnya bidang yang sama ya. Seringlah kita dengan dulu Pak Kadis Pertanian, beliau ada halangan kami yang merangkap. Itu pun kami mungkin ada pendidikan, beliau Kadis Pertanian dulu yang berangkat. Kami kehilangan Pak Kadis Pertanian dari awal 2021, saya ditugaskan merangkap. Nah ini bagaimana nih Pak, Bapak caranya membagi waktu sehingga kedua kedinasan ini dua-duanya bisa berhasil mencapai targetnya? Staf-staf yang sudah ada di dua dinas itu sudah lama kami ajak, kami mempunyai komitmen yang sama, jadi mereka tahu arah dinasnya mau kemana. Jadi mereka sudah biasa bekerja seperti itu ya. Jadi tidak hanya seorang kepala dinas one man show seperti itu ya, tidak ya. Jadi memutuskan sistemnya kami jalankan, arahnya kemana, sehingga satu kata seperti itu. Saya kira tidak masalah kok. Oke baik Pak, ada nggak sih Pak kendala? Dan jika ada, bisa tolong jelasin Pak bagaimana cara menyikapinya? Jadi kalau kita bilang kendala ya pasti ada lah. Kecepatan menjadi kendala sekarang. Ya, kita harus siap dengan kecepatan ini. Dengan teknologi IT sekarang kita bisa. Jadi tidak dulu kita nunggu surat-surat. Ya, sekarang tantangan digital semua lewat WA atau
aplikasi lain lah seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa pada saat pandemi sekarang ini banyak hal-hal yang stagnan ya, pertumbuhannya ya, kita tahu seperti pariwisata, hotel stagnan ya kan, kemudian termasuk pendidikan pun juga harus daring dari rumah ya. Bagaimana Bapak sendiri melihat hal ini di dalam sektor pertanian dan perikanan? Sesuai arahan pimpinan ya, mungkin presiden juga, kita harus mempunyai kedaulatan pangan ya. Kalau kita turunkan ketahanan pangan itu menjadi, kalau saya menjadikan menjadi lumbung pangan masyarakat atau lumbung pangan keluarga. Nah, jadi di masing-masing keluarga mempunyai ketahanan pangan. Gimana caranya? Bisa memanfaatkan pekarangan di wilayahnya masing-masing sehingga menjadi lumbung. Kalau nggak salah bulan April lalu Bapak pernah melakukan yang namanya pasar murah ya. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Salah satu tujuan pasar murah itu sebenarnya kalau dari sektor pangan ya, masyarakat mempunyai akses terhadap pangan. Yang saya maksud itu akses terhadap harga satu ya, kemudian akses terhadap kualitas pangan dan kuantitas pangan. Jadi rantai pasarnya kita potong. Ya, jadi misalkan dari distributor, ya kita langsung distributor kita ajak laksanakan penjualan di sentra-sentra masyarakat sehingga konsumen itu bisa memperoleh harga yang sesuai atau lebih murah daripada yang terjadi di pasar. Pak Agung Bayu, seperti kita ketahui belakangan ini setelah pandemi sudah mulai agak mereda, tapi kemudian bergejolak kembali ya karena ada virus baru dari India ya katanya dengan COVID Delta itu. Nah, kan pemerintah kembali melakukan yang namanya PPKM ya, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, seperti apa sih Bapak menyikapi ini khususnya di dalam distribusi yang dilakukan kepada masyarakat? Kalau kita bicara persediaan pangan ya, jadi masa pandemi ini menjadi isu ya. Jadi masa pandemi ini ada gangguan distribusi segala macam ya. Astunggara memang di sektor pangan tidak ada kendala. Walaupun Denpasar memang bukan daerah produksi ya, tapi selama pasokan pangan dari daerah lain kami awasi atau memang lihat ke lapangan, tidak ada masalah, lancar saja. Jadi ketersediaan masih aman. Dalam kondisi pandemi seperti ini tentu bukan hanya masalah imun ya kan, tetapi juga ada masalah ekonomi yang terjadi. Nah, harapan dan mungkin himbauan lah dari Bapak agar masyarakat bisa bertahan ya, bahkan tetap bisa survive dengan imun yang baik di saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, kedepannya saya kira saya inginkan menjadi sektor UMKM pangan eksis lah berkelanjutan, walaupun mudah-mudahan pandemi sudah selesai, tapi ini eksis harus tetap ada karena ini yang menjadi penopang sebenarnya perekonomian masyarakat kecil. Nah, ini kita mau sampai di sesi terakhir kita. Kalau boleh bisa memberikan closing statement kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan perikanan, juga ketahanan pangan ya, agar menjadikan masyarakat lebih punya harapan untuk menjalani pandemi. Ingin menjadikan sektor pangan menjadi lifestyle akan mewujudkan kedaulatan pangan. Ya, demikian Tribuners dimanapun Anda berada. Demikianlah perbincangan yang menarik antara beliau Jan dan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, juga sekaligus Kepala Dinas Pertanian. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan tentu semangat kita tetap membara, tetap menjaga imun dengan melakukan tadi beberapa hal yang beliau sarankan, bisa bercocok tanam di rumah, ya itu juga akan memberikan dampak yang baik untuk kedepannya. Demikian kita tutup dengan Pramasanti.
Om Santi 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 Om. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.